Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Kusli dengan nomor 1910 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi keterampilan membaca. Ada teknik keterampilan membaca dengan mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Untuk mempersingkat waktu ke pembahasannya saja ya. Di sini ada pengertian keterampilan membaca. Yang pertama itu adalah keterampilan membaca adalah aktivitas yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor yang datangnya dari dalam diri membaca dan faktor luar. Selain itu, keterampilan membaca juga dapat dikatakan sebagai jenis kemampuan manusia sebagai produk belajar dari lingkungan dan bukan kemampuan yang bersifat instiktif atau naluri yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, proses belajar membaca yaitu yang dilakukan oleh seorang dewasa dapat membaca merupakan usaha mengelola dan menghasilkan suatu melalui penggunaan model tertentu. Nah, itu pengertian keterampilan membaca. Dan sini ada tujuan membacanya sendiri adalah dianggap juga sebagai model dalam membaca. Bahkan menurut hasil penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Inilah pendorong Walid menyepakati bahwa tujuan membaca merupakan modal utama membaca. Hal-hal yang berkaitan dengan antara tujuan membaca dan proses membaca sendiri yaitu adalah memahami adanya berbagai macam dan variasi tujuan membaca, perlunya mengembangkan atau mendorong timbulnya berbagai tujuan membaca, dan perlunya latihan membaca bagi seorang dengan tujuan membaca yang bervariasi, perlunya membina dan mengembangkan berbagai strategi membaca selaras dengan rekam tujuan membaca, dan yang terakhir itu perlunya membangun perangkat tujuan membaca untuk meningkatkan kemampuan membaca. Nah, di sini sendiri ada yang ketiga itu adalah efektivitas membaca, yang dimana itu membaca sendiri artinya membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Penerapan kemampuan membaca cepat itu disesuaikan dengan tujuan membacanya, hasil kerjaan yang digali atau keperluan yang bertingginya bacaan. Efektif artinya peningkatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembaca yang efektif itu kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan bacaan yang cepat, mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting untuk membuang hal yang tidak diperlukan. Seorang pembaca yang buruk melakukan tindakan dan memahami secara terputus, jadi pemahamannya terhadap bacaan menjadi terganggu karena setiap baca dipahami satu persatu hal. Itulah yang menghambat pemahaman seseorang. Nah, itulah efektivitas membaca. Dan yang kelima sendiri itu keempat sendiri itu adalah pengetahuan tentang teknis membaca, yaitu dimana jika di atas telah dilaksanakan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berkomunikasi lisan merupakan modal utama membaca, tampaknya pengetahuan tentang teknik lebih cenderung dianggap sebagai alat yang dapat digunakan tentang teknik dalam mencerna bahan tulis. Realisasinya merupakan perangkat keterampilan untuk mengolah setiap aspek bahan bacaan menjadi sesuatu yang bermakna bagi pembaca. Keterampilan ini berkaitan dengan keseluruhan aktivitas membaca sehingga dapat mencakup makna membaca sebagai aktivitas mengolah kata yang tergantung dalam bahan bacaan, aktivitas membaca sampai pada aktivitas membaca saat cepat. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca itu meliputi yang pertama itu pengetahuan tentang aspek-aspek keterampilan membaca. Yang pertama itu keterampilan mengenali kata, keterampilan mengenali tanda baca, dan keterampilan memahami makna tersurat, yaitu seperti keterampilan memahami kata, fase kalimat, paragraf, dan sebagainya. Keterampilan membaca kritis, kemampuan membaca kreatif, pengetahuan tentang teknik membaca cepat, dan itu pengetahuan tentang membaca ala ilmiah. Dan yang kelima itu adalah pandangan yang salah dalam membaca. Yang di sini adalah pandangan yang salah dalam keterampilan membaca adalah beberapa pandangan yang salah dalam kegiatan membaca, di antaranya itu pandangan yang menganggap bahwa dirinya itu membaca hanya merupakan kegiatan responsif, atau kecenderungan bahwa kegiatan membaca merupakan kegiatan menerima. Tampaknya seperti ada benarnya, sebab kita menerima sesuatu dari penulis bacaan, akan tetapi untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan menyeluruh kita tidak
dapat melakukannya dengan pasrah diri. Untuk memperoleh itu, kita secara aktif bekerja mengolah teks bacaan menjadi bahan makna. Bagaimana kita memperoleh makna yang bangga terkandung jika hanya diam, sementara teks bacaan adalah benda mati. Jadi kitalah yang sebenarnya aktif, bahkan bukan hanya pemahaman yang dituntut dalam membaca, melainkan juga pengolahan bahan bacaan itu secara kritis dan kreatif. Nah, dan pembahasan yang terakhir itu adalah masalah umum dalam membaca. Di sini bila seperti pada umumnya orang tidak dapat sadar dengan masalah membacanya, karena kebanyakan orang telah puas dengan kondisi kemampuan membacanya baik dalam kecepatan maupun dalam tingkat pemahamannya. Padahal secara teoritis kecepatan dan kemampuannya terhadap bacaan itu dapat ditingkatkan 2 atau 3 kali lipat dari kecepatan pemahaman semula. Itu bagi seorang yang benar-benar mau meningkatkan ada atau beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain yang rendahnya tingkat kecepatan membaca. Masalah kecepatan membaca ini jadi hambatan karena pada umumnya tidak dapat ambil pusing karena kebiasaan membacanya, termasuk cara membaca yang buruk. Kemudian membaca yang buruk dalam arti rendah kecepatan membaca jelas sangat mengganggu orang-orang yang sehari-hari memang bergelut dengan buku. Misalnya pelajar dan mahasiswa, sampai-sampai sering kita jumpai ada pelajar yang mahasiswa yang kekurangan waktu untuk membaca literatur yang diwajibkan padanya, dan karena waktu yang dimiliki kurang, mungkin karena banyaknya waktu yang tersita untuk membaca hanya 1-2 buku saja. Nah, itu sedikit menjelaskan secara singkat tentang keterampilan membaca. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang tidak mengenakan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.